من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Klik on ini dipakai buat live streaming. Apa nih, Ustaz? Kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan langkah kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Mudah-mudahan majelis ilmu kita tidak sekedar menambah wawasan dan ilmu kita saja, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah di dunia, dan insya Allah menyatukan langkah kita kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini suasananya agak berbeda malam hari ini. Banyak kamera, banyak mikrofon, 1, 2, 3 ya. Ditambah lagi ada background. Ini kalau fasilitasnya banyak begini bisa sampai jam 9 malam. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama panitia yang bekerja keras mensukseskan majelis ilmu ini, mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada bab yang ke-27, Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Ya, bab tentang mengagungkan hurumatil muslimin, ya, kemuliaan kaum muslimin. Kemudian menjelaskan hak-hak mereka, kasih sayang terhadap mereka, dan lemah lembut terhadap mereka. Ini sebuah bab yang sangat penting karena menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya mengawali pembahasan ini dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Apalagi kalau lihat konsumsinya bisa sampai jam 10 malam. Baik, kita fokus kembali ke majelis ilmu kita. Yang berpuasa silahkan sambil takjil ya. Yang tidak puasa fokus ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah,
Imam Nawawi mengutip beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab ini. Pertama, yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hurumatillah, ya. Apa hurumatillah itu? Ai ahkamuhu, hukum-hukum Allah. Yang Allah halalkan, kita halalkan. Yang Allah haramkan, kita haramkan. Ini namanya hurumatillah, ya. Hurumat ini terkadang dihubungkan dengan tempat, ya, seperti dalam sebagian tafsir disebutkan hurumatillah ini diantara maknanya adalah Makkah. Jadi Makkah ini termasuk hurumatillah, tempat-tempat yang harus kita agungkan. Maka beda orang maksiat di negeri haram dengan negeri yang bukan haram, seperti di tanah air kita, ya. Beda dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat di tempat yang haram dimuliakan oleh Allah, seperti di Makkah, seperti di Madinah, maka dosanya lebih berat dibanding maksiat di tanah air kita. Maka tanah haram itu berbeda dengan tanah yang lain. Di tanah haram sekedar merencanakan kejahatan itu sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim. Siapa yang merencanakan kejahatan secara zalim di sana, maka Allah timpakan kepadanya azab yang pedih. Dan sejarah bercerita bagaimana Raja Abraha ketika hendak menghancurkan Ka'bah, belum sempat dia mencongkel dinding Ka'bah, merobek kiswahnya, ya, belum sempat. Baru sampai di sebuah tempat yang disebut Wadi Muhassir, yang terletak antara Mina dengan Muzdalifah, ya. Masih kurang lebih sekitar 10 kilo dari Ka'bah, sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan dalam surat Al-Fil, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka ini renungan bagi kita. Jika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, ya, di Makkah, kemudian di Madinah, jangan pernah kita berbuat maksiat di sana. Jangan ada yang keluar dari anggota tubuh kita. Apakah mata kita, lisan kita, perilaku kita, ya, hal-hal yang kotor, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini berbicara tentang makanan. Jadi hurumat ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk persoalan makanan. Maka renungkan, siapa yang mengagungkan hurumatillah, ya, hukum-hukum Allah, termasuk yang menyangkut makanan, karena ayat ini bicara tentang makanan, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap yang Allah halalkan untuk kita berupa makanan, minuman, itu pasti baik untuk kita, baik untuk tubuh kita, ya, secara zahir. Demikian pula baik, ya, secara batin. Orang yang makanannya halal, maka insya Allah kehidupannya secara batiniah akan baik. Makanya makanan yang halal di dalam Islam
itu dihubungkan dengan persoalan-persoalan penting terkait masalah agama. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, nanti Bapak bisa lihat pada ayat 168. Allah hubungkan makanan yang halal itu dengan menjauhi perilaku setan. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan yang baik-baik yang ada di muka bumi dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa makna ayat ini? Orang yang bisa selamat dari terjerumus ke dalam perilakunya setan itu adalah orang yang makanannya halal. Tapi orang yang makanannya haram, maka rezeki yang haram itu hanya akan mengantarkan kepada perilaku yang juga haram. Maka Bapak lihat, kalau ada orang korupsi, ya, maka harta korupsinya itu ada enggak yang nyangkut di masjid? Ada Pak? Tidak ada. Nyangkut di pesantren? Ya, enggak ada. Nyangkut di rumah tahfidz Quran misalnya, nyangkut di panti asuhan, ya, enggak ada. Rata-rata rezeki yang haram itu menghantarkan kepada perilaku yang juga haram. Ini pertama. Kedua, dalam ayat 172 masih di surat Al-Baqarah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makan yang baik-baik yang aku karuniakan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah hubungkan rezeki yang halal itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa bersyukur kepada Allah itu hanya yang rezekinya halal. Maka saya kasih contoh. Bapak naik ojek online misalnya, tertulis di aplikasi dari Ganda Agung ke Alamanda Rp10.000. Kemudian Bapak kasih lebih Rp15.000. Selisih berapa perak Pak? 5.000 saja. Goceng kata orang Bekasi. Ya. Lihat bagaimana tukang ojek itu bersyukur kepada Allah. Terima kasih Pak, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah berkahi rezeki Bapak, keluarga Bapak, anak-anak Bapak, ya. Jadi anak soleh dan solehah, rumah tangga Bapak sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Bapak sekeluarga masuk surga tanpa hisab. Padahal cuma selisih berapa Pak? 5.000 perak. Tapi coba bayangkan, ada nggak orang korupsi, ya, hasilnya 10 M, kemudian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hasil korupsi kita tahun ini meningkat drastis. Ada Pak? Apalagi sujud syukur. Begitulah rezeki yang halal menjadikan orang mudah mensyukuri nikmat Allah. Tapi rezeki yang haram menyebabkan orang sulit bersyukur. Dicabut sifat qanaah dari dalam hatinya, sehingga seberapapun banyak hartanya, rumahnya sudah megah, kendaraannya sudah mewah, asetnya sudah berlimpah, tapi masih korupsi, selalu kurang dan kurang baginya, ya. Inilah orang-orang yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadisnya, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin, latamanna ayyakuna lahu thaniyan." Kalau ada manusia diberi lembah
ya, isinya emas. Satu lembah isinya emas. Apakah dia merasa cukup? Tidak. Pasti dia akan mencari lembah kedua. Kemudian begitu dapat lembah kedua, maka dia akan cari lembah yang ketiga. Walay yamla'a batna bani adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali kapan? Kalau mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Maka ya, untuk menghentikan korupsi itu bukan gajinya dinaikkan. Karena koruptor itu nggak pernah ada cukupnya. Mau dinaikkan 10 kali lipat, ya tetap korupsi. Bagaimana solusinya? Diingatkan dia tentang apa? Kematian. Maka hukuman untuk koruptor itu, ya cocoknya hukuman apa Pak? Hukuman mati. Nah, baru kemudian dia taubat. Ya. Kalau cuma dinaikkan gajinya, nggak berhenti. Apa sebabnya? Sifat qanaah dari dalam hatinya itu sudah dicabut. Jadi seberapapun banyak penghasilannya selalu kurang dan kurang. Ya. Ini kedua. Ketiga, dalam surat Al-Mu'minun, Allah hubungkan rezeki yang halal itu dengan amal soleh yang maksimal. Ya. Bahkan ayat ini ditujukan kepada para rasul, orang-orang yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal salehlah. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa para rasul itu disuruh makan yang baik dulu, baru kemudian disuruh beramal saleh? Ya. Apa rahasianya? Karena orang hanya akan mudah beramal saleh secara maksimal itu kalau makanannya halal. Tapi kalau makanannya haram, maka tubuhnya berat untuk digunakan beramal saleh. Maka ulama dulu kalau merenung, ya, ketika tertinggal sebuah amal saleh, niat qiyamul lail, kok bablas subuh baru bangun, maka renungan mereka hari itu adalah apa makanan yang masuk ke dalam perut saya sehingga tubuh saya berat digunakan untuk beramal saleh. Ya. Jadi makanan yang baik itu dihubungkan dengan hal-hal yang penting terkait agama kita. Ini secara batiniyah. Demikian pula secara zahiriyah. Ya, makanan yang halal insya Allah efeknya baik untuk kesehatan. Tapi makanan yang haram maka efeknya buruk untuk kesehatan. Sekitar 2 tahun yang lalu, ya, ketika heboh-hebohnya virus corona ini melanda, ya, dunia. Diawali dari negeri mana Pak? Ya, Cina, tepatnya di kota Wuhan. Ya, maka di antara analisa kenapa virus ini muncul di sana, ya, di antara analisanya, wallahu a'lam bishawab, ya, orang di sana memakan segala makanan. Ya, videonya sudah viral. Ya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, ya, yang menjijikkan. Kalau saya sebut namanya mungkin Bapak nggak bisa makan takjil. Itu mereka makan, ya. Maka lihat efeknya buruk untuk kesehatan. Muncullah virus di sana. Jadi setiap hurumatillah ini harus selalu kita jaga. Lalu ayat berikutnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat 32. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, maka sungguh itu adalah termasuk bentuk ketakwaan hati.
Syiar Allah sudah pernah saya jelaskan. Dalam Al-Quran ada 4 kali Allah menyebut ya sya'airallah, syiar Allah. Dihubungkan dengan 2 jenis ibadah yang besar di dalam Islam. Pertama dihubungkan dengan haji dan umrah, ya. Kedua dihubungkan dengan ibadah kurban. Maka ini 2 ibadah yang agung, ya. Segala sesuatunya mulia di sisi Allah, baik manasik haji dan umrah. Demikian pula ibadah kurban, dua-duanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita remehkan kalau kita punya kelapangan rezeki, ya. Biasanya orang kalau rezekinya lapang, maka godaan datang. Ketika nggak ada rezeki, ya, maka keinginan yang aneh-aneh itu nggak ada. Begitu rezeki datang, maka keinginan yang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul, ya. Tiba-tiba ingin ganti kendaraan, tiba-tiba ingin, ya, menaikkan rumah, tiba-tiba ingin keluar negeri, padahal sebelumnya nggak pernah muncul, ya. Maka ketika kita dihadapkan pada fenomena seperti ini, yang kita dahulukan adalah syiar Allah Subhanahu wa taala, haji, umrah, ya, ataupun kurban. Kemudian ayat berikutnya, wakhfid janahaka lil mu'minin, ya, dan tundukkanlah, ya, sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian ayat keempat, Imam Nawawi, ya, mengutip surat Al-Maidah ayat 32 tentang bahayanya mengalirkan darah kaum muslimin. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang membunuh seseorang, ya, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seperti dia membunuh seluruh manusia. Tapi siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka seperti, ya, menjaga kehidupan seluruh manusia. Ini ayat-ayat yang penting sekali untuk kita renungkan terkait menjaga kemuliaan kaum muslimin. Maka hendaknya setiap perbuatan kita, sikap kita, tutur kata kita selalu ada prinsip, ya, menjaga kemuliaan serta kehormatan kaum muslimin. Setelah itu kemudian Imam Nawawi menjelaskan beberapa hadis, ya, yang terkait dengan bab ini. Hadis pertama, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Wasyabbaka baina asabi'ihi. Kemudian Rasulullah, ya, merapatkan jari-jarinya. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah seperti satu bangunan, saling menguatkan. Bahkan kebaikan seorang mukmin terhadap saudaranya ini dihubungkan dengan keimanan, ya, dihubungkan dengan keimanan.
Misalnya hadis tentang berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya. Jadi cerminan iman itu adalah kebaikan lisan kita. Lalu kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaknya memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaknya memuliakan tamunya, ya. Jadi kebaikan kita terhadap sesama kaum muslimin, apakah terhadap tetangga ataukah terhadap tamu, ini adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan itu seimbang. Tidak hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Begitu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ketika Allah bicara tentang ketakwaan, selalu Allah hubungkan dua dimensi. Ada hablum minallah, ada hablum minannas, ya. Dalam surat Az-Zariyat misalnya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu nanti tempatnya di surga yang mengalir di bawahnya mata air. Mereka mendapatkan itu, ya. Apa sebabnya? Karena dulu ketika di dunia mereka ahli kebaikan. Apa kebaikannya? Ya, Allah dahulukan hablum minallah. Mereka kalau malam sedikit tidurnya karena qiyamul lail. Mereka kalau waktu sahur beristighfar mohon ampun kepada Allah. Baru setelah itu hablum minannas. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka gemar membantu, ya, saudaranya. Terkadang Allah dahulukan hablum minannas dulu, seperti di surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menyongsong ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya? Allah dahulukan hablum minannas alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka yang gemar berinfak ketika lapang, wadh-dharra, dan juga ketika sempit. Jadi mau lapang mau sempit tetap berinfak, meskipun mungkin nominalnya berbeda, tapi tidak putus infak. Wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan manusia, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini semuanya adalah hablum minannas. Baru setelah itu, ya, hablum minallah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka kalau melakukan kekhilafan, terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah, langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah takwa, menggabung dua dimensi, hablum minallah dan juga hablum minannas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertakwa, ya. Beliau hablum minallahnya baik. Dikisahkan bagaimana qiyamul lail beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Rasul itu qiyamul lail, kata Aisyah, sampai kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Ya, di bapak cek yang kakinya kok pecah-pecah. Insya Allah karena qiyamul lail. Ya.
Kenapa Rasulullah qiyamul lailnya sampai kedua telapak kaki beliau pecah-pecah? Saking lamanya beliau berdiri. Ada seorang sahabat mengikuti qiyamul lailnya Nabi, ya. Rasulullah dalam satu rakaat baca Al-Baqarah. Kata sahabat itu kayaknya Rasulullah rukuk pada ayat ke-100. Rupanya ayat ke-100 lanjut lagi. Kata sahabat itu kayaknya ayat 200. Ayat 200 lanjut lagi. Ya, berarti sampai akhir surat. Ternyata akhir surat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sudah selesai, lanjut lagi. Surat Ali Imran 200 ayat. Ali Imran lanjut lagi. An-Nisa 176 ayat. Jadi betapa panjang qiyamul lailnya Rasulullah SAW. Ini hablum minallah. Tapi beliau hablum minan nasnya juga baik. Kata beliau, wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa syahran. Andaikan aku memenuhi kebutuhan saudaraku, ya, berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaraku, itu lebih aku sukai dibanding iktikaf di masjid ini sebulan lamanya. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana keutamaan iktikaf di Masjid Nabawi. Apalagi nggak cuma sehari, sebulan, ya. Tapi hablum minan nas ini juga harus diperhatikan. Tidak cukup seseorang meraih takwa itu hanya dengan hablum minallah, tapi juga harus dengan hablum minan nas, ya. Maka tidak boleh kita mengabaikan nasib saudara kita yang terkena dampak pandemi, misalnya tetangga, ya, orang-orang di sekitar kita. Lalu nggak kita perhatikan, kita hanya peduli pada diri kita. Yang penting kita kenyang, mau orang lapar terserah. Ini bukanlah ketakwaan, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Demikian pula salafunas salih menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya dengan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Saya kasih contoh. Abad kedua Hijriah ada ulama besar namanya Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak, ya. Beliau lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Jadi ulama besar abad kedua. Beliau itu diantara kebiasaannya memberangkatkan haji, ya, ulama-ulama yang miskin, kemudian para penuntut ilmu, kemudian tetangga-tetangganya, semua biaya di-cover oleh beliau. Jadi hari ini yang suka berangkatkan imam masjid umroh, ya, muadzin berangkat, ini mengikuti siapa? Abdullah ibnu Mubarak, ulama besar di abad kedua Hijriah. Di salah satu perjalanan haji beliau, orang dulu kalau haji itu bawa perbekalan banyak. Hari itu nggak ada ATM, tidak ada resto, ya. Jadi bawa perbekalan yang banyak, termasuk membawa ternak, tujuannya untuk dimakan di perjalanan. Di antara ternak yang beliau bawa itu adalah merpati untuk dimakan di perjalanan. Tiba-tiba merpati ini mati. Kalau mati maka bangkai. Halal apa haram, Pak? Haram. Maka dibuang di sebuah tempat sampah. Begitu dibuang, kafilah ini berlalu, baru, ya, melanjutkan beberapa langkah perjalanan. Tiba-tiba terdengar suara kasak kusuk. Rupanya ada seorang muslimah mencari makan di tempat sampah tadi. Diambil merpati yang sudah mati tadi, dibawa masuk ke dalam rumah. Imam Abdullah ibnu Mubarak melihat pemandangan ini nggak wajar.
kok ada muslimah mengambil bangkai. Maka beliau sensitif, ya. Begitulah ketakwaan itu menghadirkan sensitivitas terhadap nasib kaum muslimin. Ini nggak wajar, kok bisa seorang muslimah mengambil bangkai. Maka diketuk pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa engkau mengambil bangkai yang kami buang? Kata wanita itu, ini haram bagi tuan tapi halal bagi kami. Apa sebabnya? Dia ceritakan bahwa dia dan keluarganya adalah korban perampokan. Sebelumnya hidup mereka berkecukupan, tapi sejak dirampok mereka miskin. Ya. Kemudian dia punya adik yang masih kecil yang harus dirawat. Jadi makanan sehari-harinya ya yang dibuang oleh kafilah yang lewat di tong sampah itu. Ya. Begitu mendengar penjelasan wanita tadi, Imam Abdullah ibnu Mubarak panggil bendaharanya. Bendahara ke sini. Berapa sisa perbekalan kita? Masih kurang lebih 1000 ya dirham. Baik, sisakan 20 dirham, semuanya kasih ke wanita ini. Kata bendaharanya, wahai imam, mohon maaf, nggak cukup 20 dirham untuk perjalanan kita ke Makkah. Kata beliau, ini bukan untuk ke Makkah, tapi untuk pulang. Jadi haji kita tahun ini cukup sampai di sini. Ya. Begitulah ketakwaan itu menggabung dua dimensi, hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya. Jadi Rasulullah gambarkan persaudaraan Islam itu seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Masjid ini ada beberapa tiang, 1, 2, 3, 4, ya, bahkan di luar ada tambahan. Seperti itulah persaudaraan Islam, antara satu tiang dengan tiang yang lain saling menguatkan. Makanya kenapa ya ketika kaum muslimin menderita di sebuah negeri, diserang, dijajah oleh orang kafir di negeri yang jauh sana, tapi yang bergejolak itu negeri-negeri yang lainnya. Yang diserang Palestina, yang bergejolak di mana? Indonesia, Malaysia, ya. Seluruh negeri kaum muslimin bergejolak. Apa sebabnya? Ini bukan sekedar masalah teritorial, ya. Bukan sekedar masalah kebangsaan tanah air, bukan. Ini adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang menembus batas. Hadis berikutnya, wa anhu, dan dari Abu Musa, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man marra fi syai'in min masajidina, siapa yang melewati sebagian masjid kami, au aswaqina, atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa ya anak panah. Anak panah tahu Pak? Ya, ujungnya itu tajam atau enggak Pak? Tajam. Maka lihat ya betapa Rasulullah mengajarkan kita agar selalu menebar rahmat untuk kaum muslimin, menjaga kemuliaan mereka. Jangan sampai kita melukai mereka sedikit pun. Kata Nabi, siapa yang melewati pasar kami atau masjid kami lalu dia bawa anak panah, falyumsik, hendaknya dia pegang, ya. Au liyaqbid ala nisaliha, atau dia tutupi ya ujung panahnya itu bikaffihi, dengan jarinya. Ayyusiba ahadan minal muslimina minha bisyai, jangan sampai melukai kaum muslimin. Ya, begitulah kita dilatih oleh Nabi, jangan sampai menyakiti kaum muslimin sedikit pun. Ya. Kalau sekedar
anak panah. Ya. Andaikan melukai kan hanya kulit saja. Ya. Anak panah dibawa. Kemudian nyenggol kaum muslimin, kan hanya melukai kulitnya saja. Tidak sampai tembus. Itu saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi sengaja mengalirkan darah kaum muslimin. Ya. Apalagi menyakiti hati kaum muslimin. Lisannya tajam terhadap kaum muslimin. Ya. Menyakiti hati kaum muslimin, meremehkan ibadahnya kaum muslimin, menghina syiar-syiarnya kaum muslimin, tentu lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau luka di kulit, ya, tergores misalnya, kasih obat merah sehari 2 hari sembuh. Tapi kalau yang dilukai adalah hati, ya, itu terbawa sampai mati. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai status medsos kita atau komen kita, ya, atau artikel yang kita share, ya, ini hal-hal yang menyakiti hati kaum muslimin. Hati-hati. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul, ya, memperhatikan rahmat untuk kaum muslimin. Rasulullah itu memperhatikan nasib kaum muslimin. Itu enggak cuma di dunia saja, tapi sampai hari kiamat. Makanya dalam ayat yang saya kutip di mukadimah tadi, surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat baginya apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum. Bersungguh-sungguh, ya, terhadap kalian. Apa maksudnya? Bersungguh-sungguh agar kalian ini merasakan keselamatan dari sejak dunia sampai akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Nabi itu penyantun lagi penyayang. Ya. Rasulullah itu memikirkan kaum muslimin gak cuma dunianya saja, tapi sampai akhiratnya. Contoh, Nabi-nabi itu punya doa yang mustajab. Ya, kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka kebanyakan nabi menyegerakan doa itu di dunia. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku, kata Nabi, aku akhirkan doa mustajabku itu sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Maka nanti di hari kiamat ada namanya syafaat uzma, yang hanya bisa diberikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat. Semuanya tidak bisa memberi syafaat. Siapa yang bisa memberi syafaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut syafaat uzma, ya. Dan inilah maqamam mahmuda yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulullah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam itu tunaikanlah salat tahajud. Ya, barangkali dengan itu Allah kelak membangkitkanmu pada kedudukan yang tinggi. Jadi maqamam mahmuda, di saat para nabi tidak bisa memberi syafaat, Rasulullah bisa memberi syafaat. Ini karena apa? Rahmat, ya, di hati Nabi untuk umatnya.
Beliau tidak hanya memikirkan di dunia, tapi sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi membaca ayat di surat Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, ketahuilah mereka itu masih hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguh engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini mengabadikan perkataannya Nabi Isa alaihissalam kelak di hari kiamat ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi membaca ayat ini, beliau menangis. Ya, ayat ini beliau baca ketika qiyamul lail. Beliau ulang-ulang, ya. Sampai subuh beliau baca ayat ini sambil menangis. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi menangis, lalu Allah utus Jibril untuk bertanya. Sebenarnya tanpa bertanya pun Allah sudah tahu, tapi Allah menghendaki begitu. Allah kirim Jibril bertanya kepada Nabi, apa yang membuatmu menangis? Apa yang dipikirkan oleh Nabi, Pak? Ummati, 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 umatku. Jadi ternyata Nabi memikirkan umatnya. Maka Jibril kembali menghadap Allah. Ya Allah, Rasulullah menangis karena memikirkan umatnya. Maka Allah utus Jibril, izhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Katakan wahai Jibril kepada Muhammad, sungguh kami akan membuatnya ridho, ya, terkait masalah umatnya, dan kami tidak akan berbuat buruk kepadanya. Jadi yang membuat Nabi resah sampai menangis sepanjang malam tidak lain tidak bukan apa Pak? Umatnya. Inilah rahasianya kenapa kita hari ini harus mencintai Nabi melebihi diri kita, melebihi orang tua kita, melebihi anak istri kita, melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini. Karena kecintaan beliau terhadap kita umatnya begitu luar biasa. Beliau pikirkan kita umatnya ini tidak hanya di dunia saja, tapi sampai di hari kiamat, ya. Isya sudah masuk, Pak? 3 menit lagi. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, ya, satu lagi, wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta mereka, kasih sayang mereka, kelemah lembutan mereka. Mathalul jasad, itu seperti satu kesatuan tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, ketika merasakan sakit, ya, salah satu anggota tubuh, tada'a lahu, maka meresponlah kepadanya sairul jasadi, seluruh tubuh, bisahari wal humma, ya, dengan, ya, sakit dan demam. Jadi perumpamaan persaudaraan Islam itu seperti satu tubuh. Bapak yang kena paku kakinya, yang menangis apanya, Pak? Matanya, ya. Lalu tangan merespon, mencabut paku dari kaki, ya. Kemudian sekujur tubuh merespon. Dia merasakan demam, dia merasakan panas, ya. Enggak ada orang yang nginjak paku kemudian cuek saja, tangannya diam,
rasain lo kaki, taruh di mana matanya. Makanya kalau jalan lihat-lihat. Nggak ada, Pak. Pasti langsung merespon, ya. Matanya merespon, tangannya merespon. Seperti itulah persaudaraan Islam. Yang sakit tetangga, maka tetangga sebelahnya langsung merespon. Apa yang bisa dibantu? Ya, apakah perlu dibawa ke rumah sakit? Yang kebakaran tetangganya, tapi yang merespon satu komplek. Ya, diumumkan di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, ini blok sekian, nomor sekian, rumahnya kebakaran. Ayo kita bantu. Semuanya turun. Seperti itulah persaudaraan Islam. Ya, baik. Sudah isya, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah menjadi bukti bahwa kita adalah umat beliau yang mencintai beliau, sehingga mudah-mudahan menjadi sarana agar kita meraih syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.